warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa'ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zar'a fi ardi qaumin bighairi iznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidzi wa yuqalu indal Bukhari dha'afahu. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Rafi' bin Khadij, semoga Allah senantiasa meridhai kepada beliau. Qala, berkata Rafi' bin Khadij, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, zaro'a, yang menanam pohon, fi ardi qaumin, pada tanah satu kaum, bighairi iznihim, tanpa mendapatkan izin mereka, falaysa lahu, maka tidak ada bagian bagi dirinya, minazar'i, daripada pohonan itu, syai'un, sedikit pun, walahu, dan bagi orang tersebut, nafaqatuhu, mendapatkan kompensasinya. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, wal arba'atu, dan ulama hadis empat lainnya, illa an-Nasa'i, kecuali oleh Imam an-Nasa'i, wa hassanahu at-Tirmidzi, dan menyatakan hadis ini hasan oleh Imam at-Tirmidzi, wa yuqalu innal Bukhari dha'afahu, dan dikatakan hadis ini menurut Imam Bukhari didhaifkan atau dilemahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini.
Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang berkaitan tentang gosok. Apa itu gosok? Gosok adalah menguasai harta orang lain tanpa hak, mengambil hak orang lain tanpa hak. Entah menguasainya itu untuk memiliki secara umum, atau menguasainya artinya untuk mengambil manfaat tanpa izin. Dua-duanya disebut gosok dan haram dalam hukum Islam. Jadi bukan cuma menguasai untuk memiliki, tapi mengambil manfaat dari barang seseorang tanpa izin, gosok haram hukum. Walaupun kita paham orang yang kita pinjemin pasti kita yakin orang itu menghalalkan. Kalau pandangannya urfiyah, umum namanya, pandangan umum, dan itu sudah selayaknya biasa dan terjadi, itu dalam hukum Islam urfiyah masih selamat tuh kita. Urfiyah masih selamat. Udah biasa gitu. Artinya di kantor, ini sendal nih udah biasa nih. Saya pakai sendal antum, antum pakai sendal saya, kalau mau wudu udah biasa. Kalau urfiyah dan cuma dipakai buat berwudu itu masih selamat. Tapi kalau bukan satu tempat yang umum, itu gosok hukumnya, nggak boleh. Kita nggak kenal nih gitu. Baru kenal nih, saya ambil rokoknya sebatang. Walaupun saya tahu jangankan sebatang, sebungkus juga dikasih. Waktu ngambilnya udah gosok, udah haram. Harusnya apa? Kita bilang dulu sama dia. Nah, kita sampai kepada satu hadis yang patut diberikan atensi yang besar tentang konflik yang sering terjadi bagi orang yang punya investasi tanah, tapi investasi tanahnya tidak dipergunakan. Di sini dikatakan dari Rafi' bin Khadij bahwasannya beliau mengingatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zar'a fi ardi qaumin bi ghairi iznihim." Siapa orang yang menanam satu pohon di tanah milik orang lain tapi nggak pakai izin, main tanam-tanam aja. Kita punya tanah di Parung, kita beli investasi buat anak di Parung, kita nggak ngelongokin di situ, ditanemin pohon-pohonan, ada pohon singkong, bahkan nggak tanggung-tanggung dia tanam pohon jati, kita nggak ngelongok-ngelongokin gitu. Pas kita datang ke sana kita kaget, nih pohon jati siapa? Ini pohon singkong siapa? Ini pohon pisang siapa? Maka apa? Falaisa lahu minaz-zar'i syai'un, maka tidak ada bagian sedikit pun pada pohon yang ditanam itu, nggak ada bagian. Walaupun bukan kita yang nanam, itu masih milik yang punya tanah. Masih milik yang punya tanah. Kalau seandainya orang yang menanam itu kecewa minta kompensasi, bagaimana? Walahu nafaqatuhu, maka bagi orang tersebut diberikan kompensasi waktu dia menanamnya habis berapa, bukan dihitung tanamannya sekarang. Begini Bang, orang kalau waktu mau nanam pohon singkong, waktu dia mau nanam itu yang dihitung bibitnya berapa. Modal nanam pohon singkong itu murah. Berapa? Anggap 100.000. Dia beli batang 100.000. Lalu dia gali pakai tenaga dia tanemin tuh. Jadilah tuh tanaman 1/2 hektar singkong. Seandainya kalau dijual tuh singkongnya jadi harganya 10 juta, tetap yang kita ganti kompensasinya 100.000, bukan 10 juta. Kenapa? Karena ente nanam di tanah aneh tanpa izin, nggak punya hak pada tanaman itu. Nanti dijelaskan. Kalau seandainya yang punya tanah bilang pindahin itu pohonan, harus dipindahkan. Kalau nggak, boleh ditebang tanpa memberikan kompensasi. Tetapi Islam mengajarkan nggak, kata Nabi, walahu nafaqatuhu. Bagi dia kasih kompensasi berapa biaya yang dia keluarkan sampai tanamannya besar.
bibitnya 100.000, kerjanya sehari berapa? Anggaplah kerjanya sehari 100.000 kali 10 hari 1 juta, ganti 1.100.000. Tapi pohonan yang udah tumbuh yang seharga 10 juta itu milik punya tanah. Kenapa? Biar ente paham, ente nanam sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu bukan punya ente. Ente sudah ngambil gosok, ngambil kepemilikan orang lain. Apa saja, termasuk kemarin kalau memang dia nggak terima, CCTV-nya harus dipindahin, nggak boleh di situ. Boleh nggak masuk CCTV? Dia bilang, saya nggak setuju, pindahin ke tempat yang diperbolehkan dan dihalalkan. Kenapa? Dia punya hak. Kalau antum nggak, dia boleh ambil paksa di situ. Saking apa? Orang Islam nggak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Kalau mau mempergunakan, mempergunakan. Dan ini banyak di kampung orang yang menggunakan harta atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin, diambil bumi hasilnya, ketika mau dipakai yang punya tanah harus bayar kompensasinya. Berapa kompensasinya? Gila, kompensasinya minta seukuran yang ada di situ. Yang ada di situ. Dulu pernah itu, kami punya pesantren temboknya roboh. Tembok pesantren putri itu roboh gitu, nibanin kangkung yang baru ditanam gitu. Itu tanamin kangkung yang baru dikangkung itu di pinggiran kali itu belum nyampe 100.000, tapi sudah diukur besarnya jadi 100.000 gitu. Padahal kalau dibeli bibitnya nggak nyampe 100.000. Kalau kita nggak mau ambil pusing, ya udah selesai. Tapi orang yang menanam bukan pada tanahnya, nggak ada hak dia di situ. Nah, seandainya kita pelaku itu jangan. Kalaupun kita menebas, ada hukumnya nggak masalah. Nah, ini berlaku bagi yang lain, menanam apapun di situ yang bukan pada tanahnya, lebih baik berbicara. Kenapa? Kalau suatu saat orang itu mau mempergunakan, dia punya hak untuk minta dicabut. Dia punya hak untuk minta digeser. Nah, dikuatkan oleh hadis berikutnya, gimana? Wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dikuatkan oleh hadis dari Urwah bin Zubair, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata seseorang daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah fi ardi. Sesungguhnya ada dua orang dari sahabat Nabi yang berdebat tentang tanah. Gorasa ahaduhuma fiha nakhlan, yang ditanami oleh salah seorang dari keduanya itu akan satu pohon. Wal ardu lil akharin, tapi tanahnya milik orang lain. Nabi gimana Nabi? Masa tanah saya ditanamin pohon? Sama siapa? Sama teman saya yang ono Nabi gitu. Lah cuma pinjem tanahnya doang Nabi gitu. Ya udah sekarang saya mau pakai, angkat tanamannya gitu. Lah jangan ditangkap dong, kan masih belum ini gitu. Lah ente yang nanam nggak ngomong lah, tapi kan anda pakai bibit bayar, beribut ya. Apa kata Nabi? Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memutuskan di dalam kasus itu bil ardi li sahibiha, bahwa tanah itu bagi pemiliknya. Wa amara sahiban nakhli an yukhrija nakhlahu, dan Nabi memerintahkan kepada orang yang menanam pohon itu untuk mencabut pohonannya. Ente cabut pohonan ente. Kenapa? Itu tanah punya teman ente, bukan punya ente. Kenapa waktu ente nanam, ente nggak pakai izin dulu? Kalau ente nanam izin, maka waktu ada kompensasi pemberian, itu pemberiannya setengah-setengah. Bang, ente punya tanah ya? Ya, ente pakai nggak? Nggak ente pakai. Boleh nggak aneh manfaatin buat nanam singkong? Aneh nanam bukan singkongnya, aneh nanam daunnya. Kenapa? Daunnya itu kalau dijual di warung makan Padang itu mahal. Satu karung itu bisa 25.000 bang. Aneh bisa nanam, bikin buat daunnya doang. Steknya aneh pendekin, beres dah. Nanti setiap kita panen, kita bagi dua. Itu jelas tuh. Kalau ini enggak, dia nanam sendiri aja, keuntungan diambil sendiri, dia nanam diambil sendiri. Waktu mau kita pakai, kita suruh ganti, dosa dia. Justru dia harus bayar nyewa di situ. Bukannya dia menuntut ganti atas pohonan itu. Kata Nabi, cabut pohonannya. Gak boleh. Gak boleh. Makanya kita kalau punya sesuatu, yang sesuatu itu sudah ada tandanya, itu hak orang lain. Bahkan Islam saja, yang sesuatu masih sak dan ragu-ragu saja, dia gak mau. Dia mau nanamnya di tanah sendiri aja, gak mau. Kenapa? Resiko.
Semua itu ada aturan. Kata Nabi, cabut aja pohonannya, cabut aja tiangnya, cabut aja ininya lampunya, cabut aja ininya, nggak boleh. Tanaman geser, ngelewatin tanahnya, dia tebang aja nggak apa-apa. Tapi kasih tahu dulu yang punya pohonnya, ini tanah ente udah nyengser ke sini nih daunnya, setiap hari kotor. Ini ngomongin hukum. Kalau ente nggak bisa nebang, biar aneh yang nebangin. Oh bisa bang, tebang, udah tebang gitu. Kenapa? Ente udah ngelebihin hak ente, nggak boleh. Tapi nanti setelah bab ini ada tentang bab syuf'ah namanya. Bab bagaimana hukum bertetangga. Itu lagi, ketika itu dikembalikan kepada diri kita, Islam ngajarin buat kita jangan ngikutin hal yang sama, kebaikan buat kita. Waktu ada orang yang melakukan kesalahan, itu kerabat dekat kita di tanah kita, maka kita yang harus mengalah gitu. Ya udah, angkat pohonan ente, ane mau bangun rumah nih. Tapi ane udah modalin, udah dah ane ganti, ane beli. Padahal kita nggak wajib bayarin. Tapi Tuhan ngajarin kepada kita, kita jangan sama sama dia. Kalau kita disambit sama orang gila, terus kita balas sambit orang gila, sama-sama gila kita sama dia. Ada orang gila marahin kita, terus kita marah sama dia, sama-sama gila namanya. Nggak ada bedanya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita jangan melakukan kezoliman kepada orang lain, tetapi kalau ada orang melakukan kezoliman kepada kita, usahakan jangan balas. Kalaupun balas, setimpal buat dia. Usahakan jangan balas. Kalau mau balas, setimpal. Kalau kita mau cabut aja pohonan tanpa memberikan kompensasi, boleh-boleh aja. Kenapa? Waktu nanam lu nggak izin. Tetapi karena kita orang Islam, kasihan dia punya modal, dia rugi, udah kita bayarin. Berapa semuanya? Berapa semuanya? Udah baru kita bayar. Padahal kita nggak wajib, orang tanah-tanah kita kok. Ini kan lucu. Waktu kita mau gerbang, kena pohonannya, gantiin pohonannya Ustaz. Kok gantiin? Ya kan saya nanam pohon pakai uang, yang nyuruh nanam siapa? Ya kan ini kan tanah kosong tuh saya. Iya, yang nyuruh nanam siapa? Ini kan nggak dimanfaatin. Iya, yang nyuruh nanam siapa? Ya, ini inisiatif saya. Ya udah gitu. Cuma kan kalau orang yang nggak mengaji, kita ngomong sama yang nggak ngaji susah. Kayak orang ngomongin listrik sama orang yang nggak ngerti listrik, susah, ngeyel dia. Kan gampang bang begini. Katanya lu setrum aja nih dah gitu. Nggak ngerti gitu. Tapi kita yang udah paham, sesuatu yang udah lumrah jangan. Bang pasang di sini aja kali bang ya. Jangan, tanya dulu. Kenapa? Ini punya tanah walaupun sejengkal aja, kata Nabi, ini punya hak orang. Tanah dulu, boleh nggak? Bu, boleh nggak kami taruh di sini? Keperluannya buat ini. Kalau boleh, kami pendem. Kalau nggak, kita cari yang halal. Atau memang yang jelas-jelas tidak ada pemiliknya. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada, itu resiko buat kita. Nah, kita yang jadi pimpinan, jangan di ACC kalau memang hal itu bertentangan dengan agama. Sama Nabi, angkat pohonnya. Bahkan apa? Waqala, dan Nabi mengatakan, laisa li'irkin zalimin haqqun. Tidak ada bagi orang yang melakukan kezaliman haqqun. Ada sedikit pun haknya nggak ada. Dia sudah zalim sama kita, sudah pakai tanah kita, udah nggak usah kasih kompensasi, suruh cabutan. Tapi pada hadis berikutnya yang sebelumnya Nabi bilang walahu nafaqatuhu, jangan kasih nafkahnya, kasihan dia. Kenapa? Karena supaya kita ngambil halal tanaman yang dia tanam. Kita nggak tahu apa-apa, dia nanam pohon jati tuh. Waktu dia nanam modalnya berapa? Saya modalnya cuma 2 juta. Sekarang tanaman jatinya bisa 15 juta. Kita ganti itu 2 juta. Kenapa? Akibat ente nanam tanpa izin. Coba ente nanam izin. Waktu pohon ini tumbuh dijual 15 juta, kita bagi 2, ente bisa jadi 8 juta, ini 7 juta. Kenapa? Karena ente izin. Gara-gara ente nggak izin, maka nggak punya hak sama sekali. Ini gosok. Pahamin, jangan masalah ringan besarnya, tapi di hadapan Tuhan ini sesuatu yang lumrah ini adalah sesuatu yang salah dan banyak terjadi kalau kita masyarakat itu bukan 1-2 kali. Waktu kita belajar tentang dagang, sesuatu yang nggak bisa didagangin jangan didagang. Tapi udah biasa itu jual dukuh busuk itu udah biasa dijadiin satu yang biasa itu jangan kita lakukan. Nanti rugi, nggak bakal rugi. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nggak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia, enggak. Biasa jadi yang busuk itu nggak bisa kita makan, tapi buat bangsa makanan makhluk yang lain itu makanan mereka. Itu dimakanin lalat, dimakanin, itu makanan mereka. Nanti rezekinya bukan dari situ, dari tempat yang lain.
Tapi kalau tradisi yang buruk kita tetap lakukan, nggak ada bedanya nih. Kita ngaji, nggak bisa merubah diri sendiri buat kebaikan yang lebih bagus, percuma buat apa? Kalau nggak bisa sekup yang tinggi, sekup yang rendah jangan. Kita punya rumah, pagerin dari sekarang. Kalau nggak, orang udah tahu batasan rumah kita sampai mana. Ini ada batasannya nih. Ini tanah saya, ini tanah saya. Kalau saya melakukan sesuatu di luar tanah saya, tegur saya. Jangan berikan sesuatu yang bukan hak saya. Itu bagus gitu. Bang, maaf ya bang ya, aneh begini. Bagus. Kalau kita sama orang lain juga merasa memberikan hak dengan baik, orang lain juga pasti memberikan hak yang baik. Ini kan enggak. Orang kalau beli rumah, itu kan nggak beli jalan. Rata-rata orang beli rumah nggak beli jalan. Nah, sekarang dia beli rumah di sini. Dia buka dagangan di sini, dia gelar bangku di sini. Itu motor yang tadi yang lewat bisa 2 jadi 1 sekarang. Digelarin bang, ini bangku nggak boleh. Mengganggu kenikmatan kata orang tasawuf nggak boleh. Jeglegan aja. Kalau itu bisa mengganggu kenikmatan orang berjalan, jeglegannya suruh bongkar kalau ulama tasawuf. Apalagi jalanan. Jalanan ini lurus ini, tiba-tiba dibikin buat tongkrongan, buat makan, buat ini. Itu nggak boleh. Bukan haknya itu. Itu udah gosok, udah gosok. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan dikuatkan oleh hadis terakhir oleh sahabat Abi Bakrah, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri bi Mina, bahwasannya Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita pada saat beliau khutbah Arafah di Mina, di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian atas diri kalian itu diharamkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kemuliaan daripada hari ini. Fi syahrikum hadza, seperti kemuliaan pada bulan ini. Fi baladikum hadza, dan demi kemuliaan pada bangsa negeri Mekah ini. Jangan di antara kalian sesama umat Islam aku mengambil hak orang lain berupa darah. Jangan. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita darahkan hidungnya, kita buat dia berdarah hidungnya, kata Nabi, balas. Artinya apa? Kita tuntut agar orang itu membalas hukuman kepada kita yang setimpal, supaya di akhirat kita nggak dituntut lagi sama dia. Maaf bang, aneh kemarin kesal, aneh tampol hidung ente keluar darah. Sekarang tampol hidung saya supaya keluar darah. Kalau ente nggak mau ditampol, jangan tampol orang itu. Kenapa? Orang itu juga punya kehormatan yang sama. Kalau kau ambil harta milik saudaramu saat ini, kembalikan harta itu. Maaf bang, saya pernah ngambil harta ente. Kenapa? Harta darah itu kehormatan orang lain, nggak boleh ente rampas. Nggak boleh ente bikin malu sesama saudara muslim di hadapan muslim lain, nggak boleh. Kalau ente pengen dibukakan aib, sekarang saja dibukakan aib. Sampai sahabat Utsman bin Affan bilang, ada 6 jalan yang harus ente takut sama Allah. Salah satunya jalan dari segi malaikat, dari sudut pandang malaikat Allah. Jangan sampai nanti waktu di dunia Allah tutupi aib ente, tapi nanti di akhirat aib ente di dunia dibukakan oleh Allah di negeri akhirat oleh malaikat. Nih, orang yang di dunia mengaku orang suci, tapi ternyata orang ini ahli maksiat, sampai orang yang berada di alam barzah, yang ada di alam akhirat, semuanya tahu ini orang berdosa, kata Sayyidina Utsman. Di dunia orangnya bersih, sorbanan, pakai jubah, ternyata ahli maksiat, nggak pernah ketahuan. Sama malaikat dibongkar di akhirat, sehingga menjadi orang yang paling malu di akhirat. Waktu sahabat Nabi, salah satunya yang melakukan zina, dia dengar hadis ini, nanti ada orang yang dipermalukan di negeri akhirat oleh malaikat, maka orang ini ngadu sama Nabi, Malik bin Wa'iz namanya. Ya Rasul, saya sudah melakukan zina. Kata Nabi, enggak, kamu enggak melakukan zina. Pindah Nabi, dia datang lagi, ya Rasul, saya sudah melakukan zina. Oh, udah enggak, kamu enggak melakukan. Berulang kali dia datang, Nabi nolak, sampai Nabi datang ke kampungnya bilang, ini Malik bin Wa'iz gila apa enggak? Enggak ya Rasul, dia sadar. Tapi kenapa dia ngaku zina? Kalau dia ngaku zina, hukumannya dirajam sampai mati.
Kalau dia menarik ungkapan dia, enggak Nabi saya pura-pura berzina, saya enggak berzina, itu enggak dihukum. Tapi dia minta dihukum. Ditanya sama Nabi, kenapa kau minta dihukum? Ya Nabi, saya enggak mau dari di dunia ini saya terbebas daripada hukuman zina, tapi nanti di akhirat berita zina saya dibuka oleh malaikat, jadi orang yang tersiksa di akhirat. Enggak boleh ngambil hak orang lain. Sekarang nggak ketahuan, dikeruk nih tanahnya, dipakai tanahnya buat bangun kontrakan, orang lain nggak bisa nuntut, nggak berani sama dia. Nanti di akhirat muflis dia dibalas sama Tuhan. Kenapa? Lu udah ngambil harta milik orang lain, kenapa nggak minta halal di dunia? Kalau minta halal di akhirat semuanya jadi muflis kita, amal kita diambil sama dia. Kata Nabi, kahurmati hadza. Ini kemuliaan buat orang Islam. Jangan sekali-kali orang Islam memakai hak orang lain tanpa izin orang lain. Gak boleh. Ademin itu kata Nabi. Kahurmati hadza. Seperti penghormatan daripada negeri ini, Mekah ini, bulan Zulhijjah ini, dan keberadaan Nabi. Jangan pernah sekali-kali kau berani mengambil hak tanpa izin orang lain. Apalagi ngambil nyawa orang lain, ngambil harta orang lain. Haknya saja tidak boleh. Saking Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai berani kita menyepelekan tentang hak asasi manusia, hak kepemilikan orang lain terhadap sesuatu. Jangan, wah, dia kan bawahan saya, mau ngapain juga urusan saya, kantor nggak bisa. Kalau itu udah kepemilikan, orang Islam nggak begitu, dia nggak berani. Ini pinjem ini ya, dia bilang iya, baru diambil, nggak dipakai dulu, dicari dulu tuh stabilo. Udah setengah baru dikembaliin, gue yang make itu. Ya bos, beres, aman. Padahal kalau bukan bos digaplok tuh. Bagus bos lo teman mau gue gigit. Nah ini adalah gosop. Sekali lagi kita dilarang gosop. Baik gosopnya itu mengambil hak orang lain untuk dimiliki, atau gosop itu menggunakan, memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat yang ada pada orang lain kita ambil tanpa izin. Kalau ini dilakukan sama hukumnya haram dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke hadis pertama tentang syuf'ah. Cukup satu hadis lagi ya. Babus syuf'ati. Ini bab menjelaskan tentang hukum syuf'ah. Syuf'ah ini hak memiliki secara paksa. Hak memiliki secara paksa. Maksudnya hak memiliki secara paksa bagaimana? Apabila ada dua orang yang berkongsi, yang bersekutu, membeli sesuatu, yang sesuatu itu tidak bisa terpisah. Apabila sesuatu itu tadi yang dibeli oleh salah satu orang dijual kepada orang lain, maka si temannya boleh membeli paksa. Misalkan gini, di Parung itu di sebelah pesantren ada tanah 100 meter, anggap harganya 100 juta. Maka saya ngajak Bang Ipul beli tanah yuk di pesantren, dekat pesantren, tinggal di situ yuk, murah no, 100 juta, kita beli bareng aja. Yuk sarang 50 juta. Udah, beli tuh 50 juta, selesai. Tanah itu punya saya sama punya Bang Ipul. Tapi belum ada batasnya, belum ketahuan mana bagian Bang Ipul, depan apa belakang, atau mukanya 2,5%, enggak, belum ada. Memang dibeli masih gondolan. Tiba-tiba Bang Ipul marah, jual ke Bang Anggi. Noh, beli tanahnya yang setengah noh, yang barang sama Ustadz Yusa. Ane beli 50 juta, bayarin noh, gitu. Tapi Bang Ipul jual ke Bang Anggi tanpa izin ane. Padahal ente punya kongsinya sama ane. Dijual ke Bang Anggi. Maka saya yang menjadi teman ente punya hak syuf'ah, membeli paksa kepada Bang Anggi. Kenapa? Karena sepatutnya yang ditawari lebih dulu itu ane, bukan dia. Kenapa? Ane yang beli teman bareng sama ente. Namanya bab syuf'ah. Kenapa bisa jadi aneh nggak bisa seakar ente waktu sama ente, bisa jadi tanah itu aneh bebas masuk sini bebas. Tapi giliran udah dibeli Bang Anggi, tiba-tiba dipasangin pagar sama dia, mau jalanan disuruh muter. Padahal kan tanah-tanah gue juga ini, belum jelas petanya. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Ada doror di situ, ada mudoror. Kita bisa beli bareng, kenapa? Karena kita satu visi. Kalau sudah ganti orang, udah ganti visi. Ah itu nggak boleh syuf'ah tuh.
Kita boleh ngajuin gitu, Bang lu kenapa jual paksa? Terserah gua, nggak bisa gitu. Karena kan nggak ada batasnya. Tanah ini belum dijelasin punya ente sebelah mana. Kok jualnya ke Bang Anggi? Ya urusan gua. Waktu itu saya punya hak syufah ke pengadilan agama. Pak, saya mau ngajukan syufah atas nama Saifur Rahman. Kenapa? Ceritakan, saya beli barang nggak ada batasan, dijual Bang. Oh, maka dipetun hati, boleh dibeli. Ente beli berapa Bang Ipul? 50 juta, ganti 50 juta, punya gua semua sekarang. Gitu. Itu namanya hak syuf'ah. Nah, apakah syuf'ah itu berlaku ke semua benda? Nah, di sini dijelasinnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala, beliau mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memutuskan satu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi syuf'ati, dengan hukum hak syuf'ah seseorang, fi kulli ma, di dalam segala sesuatu, lam yuqsam, yang tidak bisa dibagi. Apa saja yang tidak bisa dibagi, maka kalau kepemilikannya masih berdua, maka punya hak syuf'ah di situ. Tanah kalau masih utuh, belum bisa dibagi, masih bareng-bareng. Kebun masih bareng-bareng semua. Rumah nggak mungkin kan, rumah beli nih barang nih Bang, rumah 100 juta, lu pintu depan gua, pintu belakang, nggak ada yang mau. Kenapa? Dapur gua, lu enak depan jalan, gua belakangnya nggak maka. Atau dibelah setengah dua, nggak enak juga Bang. Waduh, ini kan nggak bisa dibelah. Maka kalau dibeli pada barang yang nggak bisa dibelah, itu punya hak syuf'ah di situ. Tetapi apa? Faiza waqa'atil hududu. Tapi apabila sudah dijelaskan batasan-batasannya, wasurifati turuku, atau sudah diatur jalan-jalannya, fala syuf'ata, maka tidak ada lagi yang namanya hukum syuf'ah. Syuf'ah itu kalau belum dibagi. Tapi kalau sudah ada batasnya, udah bukan syuf'ah lagi namanya. Nih Bang, 100 meter ya? Ya. Ini 100 meter nih, oke. Udah jelas nih 100 meter. Tapi saya udah ngomong sama ente, Bang. Tapi yang 50 meter begini, dari tiang ini ke sono, itu punya lu Bang. Muka lu nih, sama belakang nih pantat lu. Yang ini ke sini, bagian aneh. Setuju nggak? Jadi ini pohon jengkol punya lu ke sini, petik ke sini punya gua. Iya, jadi misalkan. Itu mah udah ada batasan. Waktu saya walaupun suratnya masih jadi satu, waktu saya berantem sama ente, aneh bisa jual. Kenapa? Batasannya udah jelas. Atau jalannya udah jelas. Bang, kita beli rumah nih. Gua pintu depan. Kenapa? Gua kan orangnya pemberani. Kalau lu kan penakut tuh. Biasa lu juga kan ke WC mulu. Pintu belakang bakal lu. Ya udah nggak apa-apa dah. Gua emang demen main tai misalnya gitu. Pintu belakang itu udah jelas nih. Maka rumah boleh dibelah. Ditembokin. Bagian belakang punya lu, depan punya gua. Waktu depan gua jual, lu nggak punya hak syuf'ah. Kenapa? Udah ada batasannya. Tapi kalau masih umum, itu nggak ada. Beli mobil satu, lu setirnya, gue jok belakangnya, kan nggak mungkin kan? Nah, ini harus punya hak syuf'ah. Jadi waktu kita menjual, harus jual dulu sama yang berkongsi sama kita. Usaha warnet, udah lu playernya, gue keyboardnya, nggak mungkin juga. Nah, harus ngomong, Bang, gua mau butuh duit nih. Buat apa? Bini gua yang muda mau lahiran. Bini gua yang muda kan masih muda, bini pertamanya kan mau lahiran Bang. Kita kan bikin warnet 10 juta. Modal 5 juta, 5 juta. Udah Bang, modal gua lu bayarin 5 juta. Boleh sama temen yang nggak boleh jual sama yang lain. Kenapa? Kalau internet, warnet dulu masanya, kita bikin apa yang mau dibagi dua, PC-nya, hak pinjem gedungnya kan nggak bisa. Nah, sesuatu yang belum jelas perkongsian, maka dia punya hak syuf'ah di dalamnya. Tapi kalau sudah diberikan batasan, maka tidak ada lagi milik hak syuf'ah. Dikuatkan di sini bagaimana? Wa fi riwayatin li muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, asyuf'atu fi kulli syirkin, hak syuf'ah seseorang itu pada setiap perkongsian. Yang mana? Fi ardin, di dalam urusan tanah. Ini jadi ada ulama Syafi'iyah mengatakan sesuatu yang tidak bergerak itu yang menjadi syuf'ah. Tanah itu nggak bergerak. Apalagi aurabin, rumah nggak bergerak.
Apalagi auhaitin, perkarangan kebun, dia juga tidak bergerak. Ini perkara ini kalau dibeli lebih dari satu orang, mau 2 orang, mau 3 orang, dan ada salah satu dari 3 orang atau 2 orang yang berkongsi ini mau jual, maka yang punya hak untuk menawar lebih dahulu adalah 2 orang yang beli bersama. Seandainya orang ini membeli hak belinya tidak dipakai, maka dia boleh jual. Bayarin dulu Bang Angidah, rumah ini wah lagi nggak megang, ini butuh banget nih, jual aja sama yang lain dah. Kalau dia sudah ngizinin, nggak ada lagi hak syuf'ah. Dan hak syuf'ah itu ada batasan waktunya. Nggak bisa tiba-tiba kita waktu jual diem aja nih, saya beli barang sama ente 50 juta, saya jual nih, set. Ente tahu tuh, Bang, ini mau jual gitu. Ini nggak nawarin ente, mau jual gitu. Ente diem aja, ya udah. Waktu ente diem aja, maka itu dianggapnya ente setuju. Karena hak syuf'ah itu berlaku spontan. Waktu ente nggak terima, ente bilang di situ. Tapi nggak bisa gitu. Udah 2 tahun baru nuntut, itu saya nuntut hak syuf'ah. Dulu saya belinya barang, dulu ceritanya. Pas dia jual, saya nggak langsung ngomong, saya diem aja, orang saya lagi nggak megang duit waktu itu. Ya urusan lu. Kalau lu memakai hak syuf'ah, ngomong saat itu. Masalah pembayaran, nanti itu cara yang lain ente untuk bisa bayar. Jadi syuf'ah juga punya waktu. Kapan waktunya? Seketika waktu ente yakin, ente tahu bahwasannya hak ente untuk membeli dijual kepada orang lain. Itu namanya hak syuf'ah. Nanti ada tetangga nggak boleh jual rumah kepada orang yang bukan tetangganya, harus sama yang tetangganya dulu. Jual rumah nih, nggak bisa langsung jualnya sama orang Cinere, nggak, tawarin dulu di depan rumah. Yang biasa kita main ceboran bareng, nyapu rumah bareng, ngobrol, tawarin dulu, Bu, saya mau pindah kemana? Ke Alaska, udah bosen di sini misalkan. Punya tetangga model ibu, pusing kepala saya gitu. Ibu mau nggak beli rumah saya? Berapa juta gitu. Tawarin dulu. Kalau tetangganya udah nggak mau, baru pasang plang. Jangan tiba-tiba pasang plang, rumah kosong dia pergi, nggak boleh. Kenapa? Tetangga punya hak seperti hak syuf'ah, walaupun bukan syuf'ah namanya. Kalau syuf'ah di sini apa? Cuma 3 hal saja Syafi'iyah: tanah, rumah, dan 1 lagi kebun. Ditambahkan di sini wa fi riwayatin qadha Nabi memutuskan bi syuf'ati fi kulli syai', terjadi syuf'ah pada segala sesuatu. Tapi ini pandangan Imam Abu Hanifah. Mobil itu pandangan Imam Abu Hanifah. Tetapi kaul Syafi'iyah mengatakan yang syuf'ah cuma 3 doang, tanah, rumah, sama kebun saja. Tetapi ada ulama yang mengambil moderat, mengatakan segala sesuatu yang dibeli secara bersama, maka hak syuf'ah berlaku bagi orang yang membeli pada perkongsian itu. Berdua, maka salah satunya punya hak syuf'ah. Dan syuf'ah itu berlaku bagi apa saja. Dan yang kedua, ada batasan mengajukan syuf'ah bagi barang yang mau dijual. Haram hukumnya kita melakukan apa? Penjualan tanpa memberitahu kepada teman kongsi kita. Berdosa kitanya, dan teman kita punya hak memaksa pada pembelian itu. Dibeli lagi sama Bang Isa, kenapa? Lu sih dulu belinya nggak ngomong barang sama dia ya. Iya, dia punya pakai hak syuf'ah ternyata. Boleh. Dan saya nggak berdosa di hadapan Allah. Sekali lagi, kenapa? Karena waktu kita beli bersama, saya bangun perusahaan bersama, itu karena saya punya sinergi yang sama antum. Saya nggak mungkin ngajak musuh saya beli tanah bareng, nggak mungkin, berantem mulu saya. Saya ngajak orang lain yang sejalan sama saya. Waktu antum sudah tidak sejalan itu, kenapa nggak ngomong sama saya? Malah jualnya sama musuh saya, ya makin nggak nyaman saya. Kita tinggal sama orang yang tidak sejalan sama kita, nggak nyaman. Maka disitulah hukum syuf'ah itu berlaku. Ini tentang hadis pertama, tentang hukum syuf'ah, di mana seseorang boleh membeli secara paksa kepada barang yang dibeli bersama oleh temannya apabila tidak diberikan penawaran pada saat orang itu menjual barangnya. Nanti juga akan ada beberapa hadis ke depan
berkaitan tentang hak kita secara bertetangga, walaupun tetangga itu tidak memiliki hak syuf'ah, tetapi dia punya hak kepada kepemilikan barang kita selaku tetangga apabila kita ingin menjual sesuatu yang ada pada diri kita kepada tetangga kita. Barangkali ada yang mau dipertanyakan sebelum kita tutup majelis ini. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.